Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Desti Kirana Mayang dengan nomor induk mahasiswa 2021 720011 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep pembelajaran dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, yang pertama adalah konsep pembelajaran, di mana konsep pembelajaran ini adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditujukan kepada para pelajar supaya mencapai suatu hasil yang maksimal. Baiklah, selanjutnya yaitu peran guru sebagai dasar multidimensi, di mana poin-poin ini menyangkut yang pertama yaitu guru sebagai seorang guru, kemudian guru sebagai penasehat, sebagai pendidik, sebagai penilai, dan sebagai pencipta. Kemudian seorang guru juga sebagai pemandu, pelaksana rutin, dan yang terakhir yaitu guru sebagai seorang yang realistis. Baiklah, selanjutnya kemudian landasan pembelajaran, di mana pembelajaran ini dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas secara keseluruhan, kemudian membuat siswa aktif dan mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Kemudian menurut Munandar pada tahun 1999 nomor 111 sampai 112, pengajar harus berkeyakinan bahwa yang pertama yaitu belajar adalah hal yang sangat penting dan sangat menyenangkan. Kemudian yang kedua, anak patut dihargai dan disayangi sebagai pribadi yang unik. Dan yang ketiga, anak hendaknya menjadi pelajar yang aktif. Kemudian poin yang keempat yaitu anak harus memiliki rasa memiliki dan kebanggaan di dalam kelas. Yang kelima, guru merupakan narasumber, di mana guru di sini merupakan sebagai fasilitator atau mediator. Kemudian yang keenam, guru harus kompeten, tetapi tidak perlu sempurna. Asalkan dalam pembelajaran mereka dapat menyampaikan materi dengan baik. Kemudian yang ketujuh, anak perlu merasa bebas untuk mendiskusikan masalah secara terbuka baik dengan guru ataupun teman. Kemudian menurut Gilbert H. Hunrosyada pada tahun 2004 nomor 113, yaitu kriteria yang harus dimiliki seorang guru agar pembelajaran efektif. Yang pertama adalah sifat. Guru harus memiliki sifat antusias, kemudian memberi rangsangan, mendorong siswa untuk maju, hangat, berorientasi kepada tugas dan pekerja keras. Kemudian toleran, sopan, dan bijaksana serta dapat dipercaya, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri. Kemudian demokratis, penuh harapan bagi siswa, dan bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, di mana memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidangnya dalam mengikuti perkembangan dalam bidang ilmunya. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan mampu memberikan jaminan bahwa materi yang disampaikan mencakup semua unit bahasan, semua kompetensi dasar yang diharapkan siswa secara maksimal. Kemudian yang keempat adalah bagaimana mengajar. Di sini dijelaskan bahwa mampu menjelaskan berbagai informasi secara jelas dan terang. Kemudian memberikan layanan yang variatif, menciptakan dan memelihara momentum. Menggunakan kelompok kecil secara efektif dan mendorong semua untuk berpartisipasi, memonitor bahkan mendekati siswa. Kemudian kita juga harus mampu mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak terduga. Kemudian yang kelima adalah harapan. Di sini di mana kita mampu memberi harapan kepada siswa. Kemudian kita mampu membuat siswa akuntabel, mendorong partisipasi orang tua dalam memajukan kemampuan akademik siswa. Kemudian poin selanjutnya adalah kondisi ideal pembelajaran, di mana di sini membahas bahwa pembelajaran yang baik sudah tentu harus memiliki tujuan. Di mana di sini tujuan pembelajaran semuanya menuju pada idealisasi pembelajaran. Di sini guru yang profesional harus mampu mewujudkan atau mendekati praktik pembelajaran yang ideal. Tujuannya agar pembelajaran yang ideal, murid mampu mewujudkan perilaku belajar yang efektif. Kemudian poin selanjutnya adalah indikator pembelajaran, di mana di sini membahas poin-poin yang pertama yaitu perhatian siswa yang aktif dan terfokus kepada pembelajaran. Kemudian yang kedua, berupaya dan menyelesaikan tugas dengan benar. Kemudian poin yang ketiga, siswa harus menjelaskan hasil belajarnya. Kemudian yang keempat, siswa harus difasilitasi untuk berani menyatakan kepada guru apa yang belum dipahami.
Kemudian poin yang kelima, siswa harus berani menyatakan ketidaksetujuan. Kemudian poin selanjutnya adalah keterampilan dasar seorang pengajar. Di sini kita sebagai seorang guru yang pertama adalah kita harus mampu menjelaskan atau menerangkan. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang guru harus mampu membangun kolaborasi antar siswa. Kemudian kita juga harus memberikan penguatan terhadap materi yang akan disampaikan. Kemudian poin yang keempat, kita juga harus memberikan variasi di dalam kelas. Kemudian poin yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam pengelolaan kelas. Yaitu yang pertama, kita harus mampu menciptakan ruangan kelas yang multidimensional. Kemudian yang kedua, kita harus membuat rancangan waktu yang fleksibel. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu mengelompokkan siswa berdasarkan basis kemampuan mereka. Kemudian yang keempat, kita harus mempersiapkan strategi pembelajaran yang aktif dan efektif. Kemudian poin yang kelima, gunakan tutorial sebaya dalam belajar bersama. Baiklah, selanjutnya yaitu tugas kita sebagai seorang guru. Bagaimana nanti kita memerankan peran kita ketika kita sudah turun di dunia kerja, yaitu yang pertama, memberikan rangsangan kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas, kemudian pembelajaran yang kaya dan terancang dengan baik. Untuk meningkatkan perkembangan intelektual mereka, kemudian emosional mereka, spiritual dan sosial siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian mereka. Kemudian kita bisa mengilhami, berdiskusi, berbagi, kemudian menegaskan dan menilai dan merayakan perkembangan, pertumbuhan dan keberhasilan mereka dalam belajar. Kemudian yang ketiga itu berperan sebagai seseorang yang membantu, kemudian mengarahkan dan memberi penegasan. Seseorang yang memberi pengertian terhadap siswanya dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu mereka, kemudian rasa antusias mereka dalam belajar, gairah dari seorang pembelajar yang berani mengambil risiko. Dengan demikian, guru berperan sebagai pemberi informasi yang baik. Kemudian yang keempat itu menciptakan suasana pembelajaran yang membuat siswa nyaman tinggal di kelas, yaitu dengan cara menciptakan suasana yang menyenangkan atau joyful learning. Kemudian kondusif bagi terciptanya kreativitas dan inovasi sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Ini adalah esensi dari PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini bahwa kita berperan sebagai seorang guru nantinya harus mampu menguasai, kemudian mengembangkan, merencanakan, dan menyiapkan materi dengan baik. Karena tugas seorang pendidik itu mengemban tugas yang kompleks, tidak hanya mengajar, akan tetapi harus mampu menjadi pembimbing untuk kemajuan para peserta didik nantinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita sebagai calon pendidik nantinya. Sekian dan terima kasih.